Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Sekarang kita masuk nama Allah yang berikutnya adalah Al-Basiru. Nama Allah yang berikutnya apa? Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Mafhum? Kalau kemarin As-Sami', Maha mendengar. Sekarang apa? Al-Basir. Di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, wa huwa ismun taqarrara uruduhu fil Qur'anil Karim fi mawadi'a tazidu 'alal arba'in. Dan dia adalah sebuah nama yang hadirnya, datangnya di dalam Al-Qur'an itu terulang di beberapa tempat melebihi 40 ayat. Jadi kurang lebih ada berapa ayat? 40-an atau 40-an ayat yang mengabarkan Allah memiliki nama Al-Basir. Salah satunya dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, sebagaimana juga pekan yang lalu kita baca, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tutup dengan nama wa huwas sami'u, dan dialah Allah as-sami' dan al-basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah katakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami', Maha mendengar, sami'an basira, Maha melihat. Nih dari sisi nahwu kita main sedikit. Karena orang-orang yang mengklaim dirinya jago bahasa, gak taunya apa? Menolak sifat atau menolak nama dengan alasan ada kana di sana. Karena kana itu menunjukkan masa lalu lampau. Misalkan ada kalimat Zaid adalah siswa, Zaid adalah santri. Kapan keterangannya, kapan waktunya dia itu jadi santri, kita nggak tahu. Cuma pengkabaran saja Zaid adalah apa? Santri. Tapi ketika kemasukan kana Zaidun taliban, maka kita bisa mengambil kesimpulan Zaid itu adalah santri. Kapan waktunya? Dulu. Kalau sekarang ya bisa jadi masih santri, bisa juga apa? Enggak. Akhirnya hak ini, ya kaidah ini dipakai untuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah tegaskan kana sami'an basira. Berarti mereka mengatakan Allah mendengar, Allah melihat kapan? Dulu saja. Sekarang tidak, dan seterusnya. Maka karena untuk haknya Allah Subhanahu wa taala itu maknanya istimrar, terus menerus, tidak pernah terputus. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki nama dan tersifati dengan sifat sam'un dan juga apa? Basar. Karena haknya Allah dengan makhluk itu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 265 Allah katakan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu mubtada, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Lihat di sini Allah tegaskan Allah Maha tahu dengan kata apa? Basir, Maha melihat. Dan banyak ayat-ayat lain, ya kurang lebih ada totalnya 40-an ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Basir. Adapun artinya di sini kata penulis alladzi yara jami'al mubsarat,
adalah zat yang melihat seluruh sesuatu yang memang bisa dilihat. Ya, jadi segala sesuatu yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Kalau kemarin segala jenis suara, ya, mau yang lirih, mau yang besar, yang teriakan, apapun dia, selama dia memiliki suara walaupun kecil, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mendengarnya. Nah, sekarang segala sesuatu yang ada maujud, dia walaupun dia di dalam lautan, walaupun dia ada di dalam tanah, yang penting dia adalah ada. Mafhum? Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Maha melihatnya. Bahkan disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, Allah melihat langkah kaki semut hitam yang ada di batu hitam di malam yang gelap gulita. Kelihatan nggak itu kira-kira? Kalau matanya makhluk tidak, ya, tapi dia ada semut walaupun hitam, yang melangkah di batu yang apa? Hitam, di tengah gelap gulita malam. Allah Subhanahu wa taala apa? Maha melihatnya. Ya, begitu juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat aliran apa? Kut itu gizi atau makanan yang mengalir, yang masuk ke dalam tubuhnya. Allah Maha melihat peredaran darah yang berjalan atau mengalir di uratnya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya, tidak ada yang terluputkan sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna, yang tidak ada cacat di dalamnya, yang memiliki sifat sempurna, tidak ada cacat di dalamnya. Ya, nggak usah dipikirkan bagaimana teknisnya, nggak akan mampu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segala sesuatu. Ya, misalkan kayak orang punya usaha itu, gimana dia memantau karyawannya, usahanya, padahal orangnya di kota A misalnya. Teknisnya gimana dia? Paling pakai apa? CCTV. Nanti CCTV-nya terkoneksi dengan aplikasi di HP-nya dan seterusnya. Tapi itu pun ya sesuai dengan pandangan CCTV-nya saja. Ya, kalau dia di luar nggak akan bisa apa? Melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya, Maha menyaksikannya. Nggak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Inilah fungsinya kita belajar al-asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum, untuk semakin tumbuh rasa ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu maha sempurna, sedangkan kita makhluk yang lemah. Maka minta, berharap, berdoa hanya kepada siapa? Kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, bahkan ya kekhianatan mata atau ada kekhianatan dalam seseorang di dalam hatinya, Allah maha tahu, Allah maha melihatnya. Sekali lagi, namanya adalah Al-Basir, sifatnya adalah apa? Basar, maha apa? Melihat. Ya, jangan tertipu dengan akidahnya orang-orang Asy'ari. Mereka menetapkan sifat basar, ya, mafhum. Tapi kalau ditanya apa artinya? Artinya ilmu. Ini takwil. Ya, namanya betul basir, sifatnya apa? Basar. Tapi kalau ditanya apa makna basar, dia jawabnya apa? Ilmu. Bisa dipahami ya? Padahal apa? Basar artinya adalah apa? Melihat. Sekali lagi, kenapa mereka bisa mentakwil? Ya, langkah yang pertama mereka lakukan adalah takyif. Apa takyif? Membayangkan. Kalau Allah melihat bagaimana? Ya, berarti dengan mata. Berarti kalau mata harus ada retina, ada pupil, ada apa lagi? Kornea dan seterusnya tadi ya. Ya, soalnya kalau dia bayangin sesuatu yang nggak ada, nggak akan mampu. Ya, namanya takyif itu kan biasanya membayangkan sesuatu yang tidak ada nyatanya di alam ini. Nggak akan mampu akal kita, nggak akan mampu hati kita untuk membayangkan.
Akhirnya ketika membayangkan tidak mampu, dia serupakan dengan siapa? Manusia. Ya, manusia bisa melihat gara-gara apa? Ada apanya? Mata. Nah, dibikinlah dengan ilmu biologi, dengan ilmu fisika, dengan ilmu kimia, kan mulai masuk filsafat tuh. Akhirnya diterapkan hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah melihat, Allah harus punya retina, punya pupil, punya kornea, punya bola mata dan seterusnya. Tapi sekali lagi fitrahnya melawan. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala serupa dengan siapa? Makhluk. Akhirnya diapain sama dia? Tolak. Lihat tuh, pelanggarannya banyak. Dari takyif, kemudian tamtsil, kemudian ta'til. Tapi nanti dia akan ditanya, akan diinterogasi. Nah itu ayatnya ada, maka dia lakukan apa? Takwil. Ya betul, Allah memiliki nama Basir, artinya sifatnya basar, tapi kalau ditanya artinya apa? Ilmu. Karena tadi ada muqaddimah, ya tangga yang dia injak, yang menurut mereka itu adalah baik menurut mereka, padahal itu apa? Buruk terhadap apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka melakukan takwil. Sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Jadi sifat Allah basar namanya apa? Basir. Ingat, di dalam nama pasti mengandung apa? Sifat. Itu akidahnya Ahlus Sunnah. Berbeda Mu'tazilah, hanya nama tidak mengandung sifat. Kalau Mu'tazilah menolak nama, menolak apa? Sifat. Itu Jahmi. Kalau Mu'tazili menetapkan nama, menolak apa? Sifat. Kalau Asy'ariyah menetapkan nama, sifatnya gimana? Ditetapkan sebagian, dibuang apa? Sebagian. Makanya kadang coba menetapkan 7 sifat, 20 sifat dan seterusnya. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan nama, menetapkan sifat ya sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan takyif, ya tashbih, tamtsil atau ta'til, ya dan juga ta'wil, dibuang itu semua. Kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu dicatat, ketika Allah memiliki nama Basir, sifatnya basar, maka para ulama mengatakan Allah melihat dengan kedua matanya. Karena lafaz atau sifat mata itu datang sabit tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mendengar. Tidak boleh antum mengatakan Allah mendengar dengan apa? Telinganya, enggak. Kenapa? Karena lafaz telinga tidak datang penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bab nama, bab sifat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berhenti sesuai dalil yang ada. Selama tidak ada dalil ya sudah, nggak usah tetapkan. Mafhum? Ya, karena sekali lagi dasar Islam itu adalah berserah diri, tunduk patuh apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, tetapkan, selesai. Ya, jangan cari-cari yang baru, cari-cari yang lain dan seterusnya. Maka sekali lagi ketika kita bicara nama Basir, ada sifat apa? Basar, dan Allah melihat dengan apa? Kedua matanya. Jadi paham ya? Kalau mendengar tidak boleh kita katakan mendengar dengan apa? Telinganya. Atau Allah berbicara dengan mulutnya, tidak. Karena lafaz tersebut tidak pernah ada. Ya, dan juga jangan dibayangkan seterusnya bagaimana, karena otak kita tidak akan pernah apa? Mampu. Ya, maka kalau mau pemahamannya baik gitu, ya antum bisa kiaskan dengan sifat-sifat yang lain. Seperti mencipta, memberi rizki. Bagaimana sih teknisnya? Hakikat sebenarnya Allah menciptakan langit, bumi, bulan, matahari dan seterusnya. Pasti ada teknisnya. Ya kita tidak akan mampu membayangkan seperti apa. Maka begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkan, menggambarkan, ya mendeskripsikannya kayak apa, nggak akan mampu. Yang kita mampui hanya ada tanda-tandanya saja atau objek dari penciptaan Allah, kemudian kita teliti. Tapi bagaimananya Allah menciptakan itu kita nggak akan pernah mampu. Tapi kalau sudah ada objeknya, mungkin diambil sampelnya, kemudian diteliti, mungkin dia bisa ngambil pelajaran. Tapi untuk menciptakannya kembali, nggak bisa dia. Ya misalkan dia belah dadanya orang, diambil apanya? Jantung. Kemudian diteliti begini. Bisa.
Tapi kalau suruh bikin jantung, ya suruh bikin manusia, akan bisa. Ya mungkin palanya dibelah, otaknya diambil diteliti, bisa darahnya diambil diteliti. Ya kalau orang bisa bikin darah, nggak usah pakai transfusi apa? Darah. Ya misalkan orang kecelakaan darahnya habis, dibutuhkan apa? Donor darah. Ya, kalau dia bisa bikin aja sendiri, pakai darah apa kayak? Ya pakai tepung terigu kan nggak bisa. Ya kalau ada objeknya bisa dia teliti, tapi kalau bagaimana teknisnya menciptakan itu nggak akan mampu otak ini apa membayangkan atau menggambarkannya. Ya begitu juga sifat-sifat yang lain, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar segala sesuatu, segala suara, melihat segala sesuatu. Ya maka apa kita pun tidak sanggup membayangkan bagaimana teknis hal tersebut. Bisa dipahami ya? Gampang belajar asma wa sifat, ya mudah. Makanya banyak orang yang sebetulnya ngerti dengan masalah asma wa sifat, tapi ternyata terjatuh dalam masalah uluhiyah, itu banyak. Dan Allah memiliki dua mata, banyak dalilnya. Salah satunya dalam surat At-Tur ayat 48. Allah katakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, karena Allah, karena engkau, atau fa innaka bi a'yunina, karena engkau di bawah pengawasan kami. Betul, a'yun di sini maknanya pengawasan, tapi menetapkan mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya kalangan misalkan Asy'ari yang mengartikan a'yunina pengawasan tapi menolak mata. Tidak. Ya, betul artinya pengawasan tapi dengan apa? Kedua mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat ini juga kita pahami bahwasanya ya sabar itu ada 3 model. Karena Allah katakan wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Nah, hukum ada 2, hukum kauni dan hukum syar'i. Sama seperti iradah ada 2, iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Ya, ada hukum syar'i yaitu berupa syariat. Mafhum? Dan ada hukum apa? Kauni yaitu berupa apa? Takdir. Ya, takdir nanti ada yang berupa nikmat, ada yang berupa apa? Musibah. Maka ketika diberi nikmat, mafhum dia apa? Bersyukur. Kalau mendapatkan ujian dia apa? Bersabar. Nah, terhadap syariat Allah dia harus apa? Sabar di dalam melakukan ketaatan. Makanya kata para ulama, sabar terhadap apa saja? Ketetapan Allah, takdir Allah yang buruk. Sabar lagi terhadap apa? Ketaatan, dan sabar dalam apa? Kemaksiatan. Maksudnya apa? Ketika ada maksiat di depannya sabar, jangan sampai dia kerjakan. Karena di dalam jalankan perintah Allah ada yang bentuknya larangan, jangan dikerjakan, maka dia harus bersabar. Masuk dalam hukum syar'i. Ya, jadi hukum syar'i juga ada 2, perintah dan apa? Larangan. Ya, ketika Allah perintahkan mengerjakan ibadah, sabar, namanya sabar di atas ketaatan. Ketika ada maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat. Dan ketika dapat ujian itu hukum kauni, takdir dan seterusnya, maka dia apa? Bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya mana sabar itu terbagi 3, ini dalilnya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sampai wasbir li hukmi rabbika. Sisi pendalilannya hukum kauni dan hukum apa? Syar'i. Syar'i nanti ada 2, perintah dan larangan. Ya, dari perintah kita sabar untuk melakukan ketaatan. Dari larangan kita sabar untuk tidak terjatuh ke dalam maksiat. Dan terhadap hukum kauni takdir, sabar terhadap seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Ini sisi pendalilan disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid kalau nggak salah. Jadi beliau punya kitab namanya Al-Fawaid. Jadi selama beliau membaca kitab dapat faidah, dicatat di situ. Nanti dikumpulin, oh ini faidah tentang fikih, oh ini faidah tentang akidah, oh ini faidah tentang tauhid, oh ini faidah tentang usul fikih. Akhirnya satu buku jadi apa? Fawaid.
Jadi Om ya, jadi gado-gado memang. Ya. Selama dia belajar, dapat faedah, tulis satu, berikut lagi tulis satu. Akhirnya nggak kerasa jadi apa? Satu buku. Disebut akhirnya diberi judul dengan apa? Al-Fawaid. Ya, sama Ali Hasan Al-Halabi diringkas atau disusun jadi Fawaidul Fawaid. Ya, ada cetakan Ibnu Jauzi judulnya apa? Fawaidul Fawaid. Tapi kitab aslinya adalah Al-Fawaid. Kitab aslinya apa? Al-Fawaid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu dicatat tadi bahwasanya Allah memiliki nama Basir. Sifatnya apa? Basar, dan Allah melihat dengan kedua matanya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW tegaskan innahu a'war, tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu a'war. A'war itu buta sebelah. Ya, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Menunjukkan Allah memiliki dua mata. Dua mata yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditakwil, tanpa ditolak, tanpa dan seterusnya, sesuai rambu-rambu yang ada. Sudah ya. Maka sekali lagi Ahlussunnah menetapkan lafaz, menetapkan arti, makna. Adapun hakikat sebenarnya kita serahkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan belajar asma sifat? Susah apa gampang? Gampang Gordon? Ya, apa udah 3 tahun di sini. Gak mungkin juga belajar asma sifat. Jadi ya. Mafhum. Jangan mafhum modelnya orang-orang mufawwidah. Betul Allah memiliki dua mata, tapi kalau ditanya apa arti ain? Wallahu a'lam. Gimana jadinya? Betul Allah memiliki yadun. Apa artinya yadun? Wallahu a'lam. Jadi semuanya maknanya wallahu a'lam. Itu namanya mufawwidah. Mufawwid artinya menyerahkan makna kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harus diserahkan apanya? Hakikat, bukan maknanya. Sudah kami ya. Maaf nih. Ya, jadi ada lafaz, ada makna, dan ada apa? Hakikat. Ahlussunnah menetapkan makna lafaz, menetapkan makna, adapun hakikatnya diserahkan kepada Allah. Ya, ini juga terjadi pada diri kita. Mafhum? Misalkan kita punya mata, lafadznya mata. Ya, mafhum? Arti mata ya mata, karena kita bahasa Indonesia. Ya, kalau di Arab misalkan ainun, bahasa Indonesia jadi apa? Mata. Kucing juga punya apa? Mata. Sekarang pertanyaannya, hakikat mata manusia dengan mata kucing sama atau beda? Beda. Ya, nggak sama. Atau mata semut, mata lebah, semua punya mata. Ya itu sudah beda spesies. Apalagi yang sama spesies nggak akan mau. Misalkan Kordon mau nggak matanya disamain sama Usama? Beda lah katanya. Gua beluan sedikit katanya. Gua warnanya hijau sedikit gitu. Ini mata duitan kalau hijau mah. Matanya agak biru dikit, matanya agak coklat dikit. Ya beda, nggak mau disamain. Ya, maka sungguh lancang kalau menyamakan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Makhluk yang hina. Maka seperti orang menyamakan atau berkata bahwasanya pedang lebih tajam, pedang besi lebih tajam ketimbang pedang apa? Kayu. Yang jatuh harga dirinya siapa? Pedang besi lah. Masa mau disamain? Ya udah jelas-jelas yang namanya pedang besi lebih tajam daripada pedang kayu. Ini berarti menghinakan siapa? Pedang besi, itu pedang besi. Begitu juga ketika kita samakan antara Allah dengan makhluk, berarti dia telah menghina siapa? Allah. Bahkan termasuk ilhad, pelanggaran di dalam asma sifat, menyerupakan Allah dengan siapa? Makhluknya. Makanya Allah tegaskan laisa kamitslihi syai', ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu. Apa kufu itu? Sama. Ya, kalau bab nikah ada namanya bab apa? Sekufu. Ya, menikah itu harus apa? Satu kufu. Kufu itu apa? Palingnya sebanding sama. Mafhum? Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengajak kita ingin melihat beberapa sampel ayat, kemudian konteksnya berbicara tentang apa dari makna
basir atau basar. Kan tadi disebutkan ada kurang lebih 40 ayat Allah mengatakan punya nama apa? Basir. Nah, sekarang ya beliau mau mengasih beberapa sampel, kemudian kita bisa petik dari ayat tersebut. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 61. Allah katakan dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir. Yang demikian itu karena Allah memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Kemudian Allah tutup wa annallaha sami'un basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Di sini kata Syekh menunjukkan bahwasanya ayat ini mengandung sifat mendengarnya Allah terhadap segala sesuatu dari apa yang terjadi di langit dan di bumi atau di malam hari dan siang hari. Afwan. Kemudian juga Allah melihat gerak-gerik semua makhluknya. Ya, dari ayat ini Allah menegaskan Allah Maha mendengar segala apa yang terjadi di malam hari dan di apa? Siang hari, dan juga Allah melihat semua pergerakan yang ada. Baik dia pergerakannya tumbuhan, hewan, manusia, semua yang ada, maka Allah menyaksikannya, Allah melihatnya. Ya, dia mau garu-garu kepala, Allah tahu. Ya, dia mau ngumpet di bunker sekalipun, ya, di tempat yang paling sunyi sekalipun, di gua misalkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Maha melihatnya. Walaupun gelap gulita. Ya, beda dengan manusia. Cari-cari, misalkan suruh nyari, ada TNI nyamar misalnya. Ya, ada yang pakai daun-daunan, ada yang ngumpet, susah nyarinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat seluruh makhluknya. Lihat seluruh makhluknya, enggak ada yang luput sedikit pun. Ya, jadi jangan pernah merasa saya tidak pernah diperhatikan Allah, tidak pernah dilihat Allah. Enggak. Kita dilihat semuanya, bahkan orang-orang kufar juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang saking mungkin beratnya ujian, ya, sehingga dia mengatakan, aduh, kayaknya saya tidak dilihat oleh Allah nih, saya tidak diperhatikan gitu. Ya, ini kan anggapannya orang-orang musyrik seperti itu kan. Ya, karena Allah seperti raja, Allah sibuk dengan urusan A, B, dan C, sehingga kalau saya minta tidak didengar dan tidak dilihat, maka perlu apa? Wasilah, perantara. Ya, sampai ada yang bilang mau 1 miliar juga sholawat katanya sodako. Ya, tapi kalau nggak melalui dzurriyyatnya Nabi Muhammad, nggak akan apa kata dia? Nggak akan sampai. Nah, ini kan kurang ajar di dalam apa? Ya, mensifati haknya Allah. Karena tahuilah, ketika dia ngomong itu, karena memang dari asal akidahnya rusak, tidak menetapkan nama, tidak menetapkan apa? Sifat. Ya, hanya menetapkan nama misalkan, tapi tidak punya sifat, atau menetapkan sifat tapi ditakwil. Ya, akhirnya nanti rusak apanya? Ke atasnya. Akidahnya rusak, hatinya rusak, maka yang rusak ucapannya, perbuatannya, dan seterusnya. Dia mau ngomong apapun, mau berbuat apapun, nggak masalah. Allah tidak lihat dia kok. Allah tidak lihat dengar, Allah tidak dengar dia. Nah, ini gara-gara ada yang rusak dalam apa? Akidah. Masih mending akidahnya bagus, tapi misalkan ketika dia melakukan perbuatan, dia sadar diri, perbuatan saya ini salah. Tapi kalau asasnya saja udah rusak, terus dibilang salah, mana ada saya salah? Gara-gara apa yang rusak? Akidahnya. Misalkan dia Ahlussunnah nih, bagus dalam semua sifat. Dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya, maka akan ada bentuk apa pengakuan dia, saya bersalah. Gitu. Ya, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, tapi apa? Ya, lagi lemah imannya. Tapi kalau yang udah rusak akidahnya, nggak masalah lah, orang Allah nggak dengar, Allah nggak lihat. Ya, tidak ada bentuk pengakuan dia bersalah. Bisa dipahami ya. Makanya banyak, misalkan orang-orang tarekat, orang-orang sufi, ya selalu aja, mau korupsi ke, mau ngapain, ya Allah tidak lihat, Allah tidak dengar, ya, dan seterusnya. Assalamualaikum. Itu contoh sampel ayat pertama. Kita bacakan lagi yang kedua dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andai kata Allah lapangkan rizki kepada hambanya, tentulah dia akan melampaui batas di muka bumi.
Akan tetapi Allah turunkan rizki sekedar sebatas ukuran yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah tutup dengan kata apa? Allah terhadap hamba-hambanya khabir, maha mengetahui dan maha melihat. Nah, di sini menunjukkan ada perhatian bahwasanya Allah melihat kondisi hamba-hambanya. Ya, karena Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mengetahui, ya, dan Allah melihat siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan rizki atau disempitkan dan seterusnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Allah melihat siapa yang layak diberi kekayaan, siapa yang layak diberi harta, siapa yang layak diberi keturunan dan seterusnya. Dan siapa yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha menyaksikan, maha tahu dan seterusnya. Karena khabir nanti maknanya maha mengetahui tapi betul-betul detail. Dia lebih khusus maknanya daripada alim. Alim maha mengetahui segala sesuatu, tapi khabir lebih detail. Ya, sampai ke masalah-masalah hati dia, jeroan-jeroannya, apa yang ada dalam hatinya, Allah maha tahu. Ya, jadi Allah melapangkan rizki, menyempitkan rizki karena Allah maha melihat kondisi siapa? Si hamba, siapa yang layak diberi kekayaan, siapa yang tidak. Begitu juga Allah melihat siapa yang layak mendapatkan hidayah atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ya, ini konteks Allah mengetahui segala kondisi sehingga Allah berikan jatahnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Berarti semua kita ini diperhatikan oleh Allah. Ya, jadi jangan dikira ketika dapat hidayah Allah random saja, tidak. Ya, justru Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ya, ketika Allah tahu dia ini memang jujur mencari, ya, dan dilihat kondisinya bagus untuk menerima al-haq, maka Allah mudahkan jalan. Tapi begitu sebaliknya, ketika Allah lihat orang ini memang tidak ada kejujuran, tidak ada keseriusan, ya, tidak ada aksi untuk mencari, ya sudah, hikmahnya Allah menuntut orang ini ditelantarkan, tidak diberikan hidayah. Ya, atau orang ini semangat mencari uang misalkan, dan Allah lihat orang ini kalau dikasih uang harta lebih misalkan, ya tidak melampaui batas, tapi akhirnya dikasih oleh Allah. Tapi ada tuh orang yang dikasih harta tapi melampaui batas, bisa jadi itu bentuk istidraj. Jadi banyak faktor, ya, banyak faktor, karena semua ini menunjukkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat ketiga, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Surat At-Taghabun ayat kedua. Dialah zat yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Lihat Allah tutup dengan apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Jadi Allah melihat siapa yang saleh, siapa yang taleh. Ya, jadi saleh lawannya apa? Taleh. Jadi kalau punya anak kasih namanya saleh, jangan taleh. Ya, taleh itu orang yang tidak taat. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir, maka Allah memberikan sesuai dengan haknya karena Allah maha melihat perbuatan hamba-hambanya. Dan nanti bukan hanya sifat basar aja, yang lain juga mengiringi, seperti sifat hikmah, ya, sifat ilmu, sifat sam'un, sifat basar. Jadi jangan dikira ketika orang dapat hidayah itu cuma satu tuntutan dari nama basir, tidak. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hadid Allah tegaskan ketika Allah mencipta langit dan bumi, ya, maka Allah iringi juga nama-nama yang lain seperti Alim, maha mengetahui, dan nama Al-Qadir, maha mampu. Berarti Allah menciptakan karena ada ilmu dan kemampuan. Ya, begitu juga ketika Allah memberikan hidayah atau menyesatkan orang. Karena apa? Allah maha melihat, ya, Allah maha alim, Allah maha hikmah dan seterusnya. Sehingga menuntut hikmahnya Allah untuk diberikan dia hidayah atau disesatkan. Jadi sekali lagi kita ini semuanya diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang namanya nanti ma'iyah. Nanti ada dua model. Ya, ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah.
Kalau amah umum berarti Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia, Allah memantau dia, semua berserikat, semua makhluk. Adapun yang khassah, ya selain Allah memperhatikan dia, melihat dia, Allah juga membantu dia. Allah beri dia taufik. Ya, jadi kita mau yang mana nih? Apa cuma diperhatikan doang, dilihat doang, tapi tidak diberi taufik? Ya, maka jadilah yang nomor 2. Selain dilihat oleh Allah, ya dipantau oleh Allah, tapi juga dibantu, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ma'iyah apa namanya? Khassah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, dikit lagi. Dalam surat Fussilat ayat ke-40, Allah katakan innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sungguhnya orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat kami, ya mereka tidak tersamarkan atas kami. Maksudnya dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan usah khawatir kalau ada orang-orang yang memusuhi dakwah misalkan, karena mereka juga dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yaumil qiyamah. Apakah yang dilempar ke dalam api neraka itu lebih baik ketimbang orang yang datang nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan aminah, itu aman, tentram, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kalian kehendaki, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini bentuk ancaman juga, sekaligus bentuk janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya ancaman buat orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah, memalingkan ayat-ayat Allah, dan juga sekaligus janji bagi orang-orang yang tidak melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh i'malu ma syi'tum, ya berbuatlah sesuai kehendak kalian. Itu bukan perintah bebas, tidak, tapi itu ancaman. Ya, kalau orang Indonesia atau kita misalkan ada anak yang udah ngeyel, sono pergi, berarti bukan maksudnya untuk pergi, tapi diapain? Diancam. Ya, kalau orang Arab tuh kalau marah misalkan anaknya ngeyel, dia bilangnya apa? Malu gitu. Dia omerinya apa? Malu. Apa malu? Pergi aja, maksudnya berbuat aja, terserah lo. Ya, mungkin orang Indonesia nangkapnya malu gitu kan. Jadi kalau ada anaknya yang macam-macam, kata bapaknya apa? Malu gitu kan. Ya, padahal orang Arab ngomongnya apa? Malu gitu. Apa artinya malu? Berbuatlah kata dia, terserah lu mau ngapain aja gitu. Bukan berarti diperintah berbuat, tapi diancam sama bapaknya. Ya, hapus lu kalau lu gitu. Ya, cuma mungkin orang Indonesia salah tangkap. Jadi kalau ngomelin anaknya apa? Malu gitu. Padahal malu. Nah, itu contoh kologian memang. Ya memang gitu, orang Arab ya ketika marah dia pakai ayat ini, malu ma syi'tum. Ya berbuatlah sekehendak kalian. Mafhum? Misalkan orang tua udah pergi lu, gua coret lu udah kakak, bukan berarti emang pengen bener dicoret, cuman bapaknya saking apa? Marah dan mengancam gitu. Ya. Antum pernah digituin nggak sama bapak antum itu? Soalnya gua nggak akuin anak lo. Ya masih enteng itu. Anak pernah, alhamdulillah. Ya akhirnya kabur. Ya disuruh kuliah malah kabur, malah pergi, mondok. Udah katanya pergi sono lu, gua nggak akuin lu anak. Waduh, berat juga ini mau pergi. Wis lah, pergi aja sudah. Ya, tapi ya segala-galanya orang tua bapak pasti ada rasa apa juga. Sayang lagi nanti, nelpon lagi, lu di mana? Gua kangen. Ya, jadi jangan khawatir kalau apa? Ada ujian dari orang tua, segala galak orang tua nggak akan makan gitu. Ya, segala galaknya singa, sebuah-sebuahnya singa nggak akan makan siapa? Anaknya. Ya justru kalau kita melempem, ya nanti kita akan disetir terus. Ya, tapi kalau dia punya pendirian, dia punya tanggung jawab, apa yang dia pilih, ya nanti insya Allah ada waktunya orang tua juga bangga. Ya ternyata anak ini memang pilihannya bisa dipertanggung jawabkan gitu. Ya baru godaannya manusia kan, bukan digoda apa? Jin dan setan kan enggak. Ya sama-sama manusia, apalagi kerabat dekat. Mafhum ya? Ini apa? Ujian. Ini apa? Ujian. Jadi bentuk ancaman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian
kerjakan. Ya, jadi sudah aja beramal, Allah yang akan nilai. Gak usah kalau antum misalkan ngasih bukti tapi dia ngeyel, ya sudah biarkan saja. Ya semuanya diawasi, dipandang, dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Innama anta mundzir. Sesungguhnya engkau hanya sebagai pemberi apa? Peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa mempengaruhi hati mereka atau memaksa hati mereka. Mau dengar alhamdulillah, ya mau jalankan ya alhamdulillah lagi. Tapi kalau enggak ya sudah. Masih banyak orang yang ingin mencari al-haq, mencari kebenaran. Jangan sampai kita stop gara-gara si fulan tidak mau menerima dakwah saya, si fulan berpaling. Ya justru disitulah keikhlasan kita ketika dakwah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak di sini sebetulnya saya menyebutkan kurang lebih ada 8 atau 9 ayat, tapi itu beberapa saja. Ya intinya ketika Allah tutup dengan nama Basir, berarti Allah sedang memantau dia, Allah juga melihat dia, Allah menyaksikan dia. Ya, begitu juga amal kita, nggak usah khawatir mau yang besar, mau yang kecil. Ya, Allah yang melihat dan Allah yang mencatat, Allah yang akan membalasnya. Ya, jangan kudu dilihat-lihat dulu sama orang, nggak usah. Ya, mau dia sendirian kerjanya, berangkatnya, ngajinya, ta'limnya, yang dia yakini Allah sedang melihat apa? Melihat dia. Makanya ketika Nabi SAW membahas tentang ihsan, ya maka Nabi memakai sifat apa? Sam'un atau sifat basar. Basar itu yara. Makanya definisi ihsan itu apa? Apa ya definisi? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat apa? Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu, maka ada opsi yang kedua. Beribadahlah kepada Allah ya dalam keadaan yakin Allah sedang melihat siapa? Dirimu. Ya, maka pakai sifat basar atau melihat. Ya, maka di sini menumbuhkan sikap muraqabah, merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, muraqabah adalah puncak keikhlasan. Ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah adalah puncak keikhlasan. Maksudnya apa? Ketika dia berbuat apapun yang dia pikirkan, yang dia yakini dalam hatinya, Allah sedang mengawasi dia, Allah sedang memantau dia. Ucapan dia, perbuatan dia, gerak-gerak dia, gerak-gerik dia, semuanya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Padahal sudah tahu Ustaz nama Basir, Basar, tapi masih bermaksiat. Ya itulah kadang manusia. Ya, kadang ada waktunya naik imannya, kadang apa? Turun. Ya, karena Bani Adam itu khata. Ya, ketika salah, lagi bertobat lagi kepada Allah terus seperti itu. Tapi jangan sampai lepas keyakinan bahwasanya Allah sedang melihat dia, Allah sedang memantau dia, Allah sedang mengawasi dia, Allah menyaksikan dia. Ya, walaupun kalau kita lihat antara bumi dengan langit itu jauh sekali, tapi Allah Maha mampu melihat. Tidak ada yang tersamarkan sedikit. Ya, bahkan tadi kata Ibnu Qayyim, sampai peredaran darah kita saja Allah melihatnya. Apa yang masuk dalam tenggorokan kita dari makanan, Allah melihatnya. Ya, apalagi masalah-masalah hati kita. Jujurkah, ikhlaskah, bohongkah? Ya, Allah Maha tahu, Allah Maha melihatnya. Ya. Nah, kan yang seperti ini maksudnya supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, rasa pengharapan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki nama-nama yang husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tadi. Ya, ibadah bisa dalam bentuk doa, ya Allah, ya Rahman, panggil. Atau bisa dalam bentuk kesadaran kita. Setiap kita melakukan aktivitas, dia meyakini dalam hatinya bahwasanya saya sedang dilihat. Karena dia meyakini Allah memiliki nama Basir. Sifatnya adalah basar, maha melihat dengan kedua matanya. Ya, jadi akan menumbuhkan apa? Akidah yang bagus dan juga perbuatan atau amal yang bagus ke depannya insyaallah taala. Tapi ketika dia terjatuh dalam maksiat, maka cepat bertobat. Karena Allah juga sedang melihat dia gitu. Allah sedang menyaksikan dia. Mau enggak dia bertobat? Mau enggak dia minta ampun kepada Allah?
Kalau dia mau, Allah lihat ada kejujuran, Allah Subhanahu wa taala akan terima apa? Taubatnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita petik pada malam ini. Nama apa? Al-Basir. Ya boleh dia kasih nama anaknya Abdul Basir, yaitu hamba Allah yang maha melihat. Ya, masya Allah. Ya, andai saja Allah cuma punya nama ini aja, mafhum ya, maka ini akan sudah cukup untuk kita merasa diawasi. Apalagi nama-namanya banyak, 99, ditambah lagi sifat-sifatnya. Ya, makanya sekali lagi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang betul-betul mengenal Allah dengan betul-betul pengenalan, betul-betul ma'rifah. Sudah berapa kita dapat nama Allah? Hira, mana Hira? Ya ngitung lagi, berapa? Hah? 3 berapa? 32 tuh. Sudah berapa Hira? 32, berarti sepertiga sudah perjalanan kita. Ya, padahal baru 2 bulan tuh udah sepertiga ya. Udah 2 bulan enggak? Hah? 2 kali hampir 3 ya. Berarti 3 bulan sepertiga. Berarti kalau selesai 6 bulan lagi nggak apa-apa. Tapi nanti ada nama-nama yang 4, 2 langsung. Ya, jadi insya Allah lebih cepat untuk selesai dan dihafal. Boleh saja dilantunkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Boleh. Ya, karena itu bukan termasuk lagu dan seterusnya. Ya, sebagaimana dia mungkin mau berzikir, ya dia ada lantunkan nada, labas insyaallah. Mafhum ya? Karena mungkin lebih mengena dalam hati dia, ya panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Mafhum? Ya, hari ini 3, besok 3. Ya 10 hari sudah hafal berapa? 30. Insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo, Nobel. Ya. Kan kita melihat orang ini bukan sirik Ustaz. Tapi dalam foto Ustaz. Dalam foto? Ya kan dia di daerah kan. Terus dia nasihatin Ustaz. Terus dia nasihatin katanya itu kan bukan sirik gitu. Terus dia nasihatin tapi oke, dia itu sirik. Terus sirik lain yang membuat Ustaz, jadi membuat rumah kan, menjadikan rumah kan. Tapi itu dia berdalih itu bukan sirik katanya. Itu kan membuat kasih rahmatan juga. Terus didoakan Ustaz. Habis itu besok diingatin lagi kan Ustaz. Habis diingatin anaknya marah nih, orang tua Ustaz. Anaknya lebih tinggi nadanya ke bapaknya kan. Akhirnya orang tuanya mengatakan baik, saya tobat. Cara tobatnya gimana? Apa itu tobatnya itu bentuk hidayah karena Allah, apa dia takut sama anaknya mulai suara yang tinggi? Nah itu masalah hati ternyata. Ya intinya ketika mungkin antum scroll IG atau ada foto gitu dia lagi apa di kuburan atau lagi sujud, ya memang dia berarti zahirnya terjatuh dalam apa? Syirik. Berarti pelakunya juga dihukumi apa? Musyrik. Ya kalau antum nggak kenal gimana nasihatinya? Ya mungkin ada kolom komentar, boleh komentar di sana. Ya akhi musyrik gitu. Kasih dalil bla bla bla. Innallaha la yusyrik, innallaha la yaghfiru dan seterusnya kasih. Ya, kalau mungkin ini saudara, alhamdulillah ya punya tali kekerabatan, ya pelan-pelan kasih tahu. Walaupun dia bilang ini bukan syirik, ya sama orang-orang jahiliyah dulu juga kalau dibilang ya syirik mereka jawabnya apa? Ini tawassul, ini jawabnya apa? Taqarrub dan seterusnya. Tapi yang dilihat adalah hakikat kan itu. Hakikatnya adalah perbuatan apa? Syirik, ya. Dan ketika dikasih tahu dia saya tobat, dia takut sama siapa kan juga itu perkara hati karena takut kan. Ya, intinya kita lihat ketika dia sudah bertobat, ya ada nggak bentuk setelahnya dia masih melakukan atau tidak. Ya kalau dia misalkan terlepas, ya alhamdulillah semoga Allah terima lah taubatnya. Makanya itulah ya ketika kita cap dia musyrik, itu akan ada rasa takut gitu. Karena memang dari dulu ketika lafaz musyrik orang langsung was-was gitu. Tapi kalau misalkan nggak dicap musyrik,
Ya udah nggak ada dakwah, nggak ada. Ya tidak akan ada yang namanya apa? Dakwah. Itu bisa juga barokah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya sudah, misalkan dia dibilangin sama anaknya walaupun bapaknya marah, ya saya bertobat, nanti tinggal kita lihat hasil setelah itu. Ya apakah betul taubatnya dia mafhum? Ya kalau betul berarti memang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya memang perlu dakwah itu. Pelan-pelan, enggak langsung sudah dikasih tahu langsung balik ya. Kita aja kenal hidayahnya lama ya. Yang udah kenal hidayah merasa udah di atas paling sunnah, nggak taunya kena prank juga banyak kan ya. Apalagi nih orang tua yang mungkin dari kecilnya begitu kan, nggak mungkin, pelan-pelan saja terus diingatin ya. Walaupun berantem lagi sama bapaknya nggak masalah ya, bilang sama bapaknya, Pak saya sayang banget sama bapak ya, insya Allah dia akan ada rasa apa di hatinya ya, apa namanya, tersentuh lah gitu ya. Mungkin yang selama ini dia nggak pernah ngomong sama bapaknya, tiba-tiba ngomong. Itu kadang hati orang tua kan gimana gitu ya, berbunga-bunga gitu. Ya dari kecil dulu toh nggak pernah ngomong, sekarang mulai berani ngomong ya, bisa jadi dengan itu dia tersentuh kan ya. Namanya kadang bapak sama anak, apalagi laki-laki, jarang jarang ngomong kan ya. Sekali bapaknya buat kesirikan, dia ngomong, kadang ada rasa apa dia ya, campur aduk lah di situ, ada bahagianya juga, ada keselnya juga. Tapi terus saya pelan-pelan dakwah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Apakah Allah masih menyimpan nama dan sifat-sifatnya di sisinya selain akan di dalam Al-Quran dan hadis ataupun diskusi? Ya, jadi memang 99 nama itu ada ulama yang mengatakan nama Allah cuma 99. Ya, tapi ini hanya sebagian saja. Mayoritas mengatakan 99 itu hanya sebagian. Karena dalil ya, salah satu nanti ketika di Yaumul Mahsyar Nabi munajat atau berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah, salah satunya dengan nama-nama yang engkau sembunyikan pada ilmu ghaib indak. Jadi diberi taufik Nabi Muhammad, diberi ilham yang menyanjung Allah dengan nama-nama yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ya, bagaimana itu namanya nggak tahu. Ya, sekarang yang Allah kabarkan ada 99 nama disiapkan. Jadi 99 ini bukan pembatasan, tapi disiapkan. Barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, memahami artinya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Jadi nama Allah tidak sebatas berapa? 99. Banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti taunya kapan? Nanti di yaumul kiamat, ketika Nabi diberikan maqam mahmud, kondisi atau kedudukan yang terpuji. Karena beliau dari seluruh manusia, ya beliau yang menyanjung memuji Allah, bermunajat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hadir, datang untuk memutuskan satu persatu perkaranya seluruh manusia, dari yang awal sampai yang akhir. Ya, makanya kata Allah, sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Ya, angkat kepalamu, dikatakan oleh Allah. Angkat, akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala memutuskan memberikan sidang. Dan kita Nabi Muhammad ya nabi kita, ya umatnya umat belakangan, tapi sidangnya apa? Duluan. Ya. Itu sambil nunggu, ya nunggu aja sih. Wah, main lama. Makanya dikasih opsi golden ticket. Apa? Masuk surga bighairi hisabin wala adab. Tapi memang berat, nggak gampang. Yang nanti di kitab tauhid diperdalam lagi makna masuk surga bighairi hisabin wala adab. Enak kan orang-orang ngantri, dia sudah ya duluan di sana, tanpa dihisab. Hisab itu apa sih? Hisab itu dibacain semua amalnya, dari dia mulai balik sampai kapan meninggal, dibacain semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satu lagi. Ya, bukan berarti Allah nggak mampu mau sidang semuanya, mampu. Cuma itulah hikmah Allah menuntut.
Supaya kita yang di dunia itu punya persiapan bahwasanya nanti di yaumul kiamat itu satu persatu. Ya, padahal Allah Maha mampu untuk sekaligus, dan Allah sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tapi diproses karena hikmah. Ya, supaya kita tahu kesalahan kita, supaya kita tahu apa saja pahala kita. Banyak hikmah di balik adanya hisab dan mizan. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita dihisab, atau bahkan kita minta yang tertinggi ya dengan wajahnya yang mulia, minta surga bi ghairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Gak banyak tiketnya, cuma berapa? 70.000. Tapi tenang, ada riwayat lain satu orang bawa lagi 70.000. Ya, masih ada peluang insyaallah. Gak usah khawatir ya, saya gak kebagian. Siapa yang tahu? Yang penting ambil asbab, ambil usaha. Ya, jauhi kesyirik, yang penting jauhi syirik besar. Ya, begitu juga syirik kecil. Ya, kalau terjatuh cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Jangan melakukan kebid'ahan. Ya, jangan melakukan dosa besar. Ya, sampai dalam perkara makruh jangan dikerjakan. Berat. Ya, kalau dia terluput minta ampun lagi pada Allah. Semoga dengan itu semua ya dia mati dalam keadaan bersih gitu. Ya, terus minta ampun kepada Allah kalau ada yang terluputkan. Nah, itu termasuk ciri khas orang-orang yang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Enak. Enak lah. Cukup, ada lagi? Cukup ya. Banyak minta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia. Tadi sekali lagi minta apa? Surga bighairi hisabin wala azab. Ya Allah ya Rahman, semoga Engkau jadikan kami termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.